Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Hari Minggu pagi enaknya nonton TV. Jadi sebelum ke gereja nonton TV dulu lah. Kayaknya banyak acara bagus ya. Nonton ini ya, Netflix. Kemarin katanya banyak bagus ini, katanya di internet itu ada drama Korea baru juga. Bagus. Kok internetnya jadi lemot? Loh, kok muter-muter aja? Duh, ini pasti dipakai di DIM ini buat main game apa nonton film ya, nonton Netflix ya. Aku samperin lah. A few moments later. Ya ampun, Dim. Kenapa kak? Ini Minggu pagi malah kamu buat nonton TV. Kan mau ke gereja juga, kan kamu bisa siap-siap. Ini kakak pakai HP nggak bisa, lagi belajar. Kakak tuh besok tuh aja ujian. Lagi seru nonton TV loh, jangan diganggu dulu. Diding itu seminggu sekolah capek, banyak tugas, sampai malam ngerjain. Ini Minggu pagi waktunya nonton TV sebelum ke gereja malah diganggu. Kamu mending mandi aja, siap-siap, sarapan gitu loh, kan kita juga mau ke gereja. Jangan nonton TV terus, ini kakak jadi lemot internetnya, gantian. Ntar nanti gantian dulu, kan nanti kan bisa nanti kak. A few moments later. Ya ampun, ada apa lagi ini? Minggu-minggu pagi rame-rame. Ini mama lagi samponan belum selesai, kalian malah ribut aja. Mah, Diding ini padahal aku mau ujian, mau belajar, tapi internetnya malah kepake buat nonton film, nonton Netflix terus, jadi aku nggak bisa pakai internet. Kan hari Minggu pagi mah, kan wajar. Jadi udah seminggu sekolah, ini waktunya santai, malah kakak gangguin. Kan dipakai nanti juga bisa belajarnya. Ini Didi mau nonton film dulu. Lagi-lagi masalah TV, masalah internet kan. Ini Minggu pagi, kalian kan mau ke gereja juga. Mending kalian berdua siap-siap dulu. Kalian kan bersaudara, kakak beradik. Jadi harus rukun, harus saling memaafkan, seperti yang dibilang di gereja dan di sekolah kalian kan. Dan juga Tuhan sendiri yang mengajarkan, yaitu ajaran kasih. Kalau ada yang bersalah, kita harus memaafkan, seperti yang dan ajarkan. Jadi kalian mending saya siap-siap sebelum ke gereja, mandi-mandi dan makan dulu ya anak-anak ya. Iya mah, ya udah. Ayo Dim, kita berangkat ke gereja, mandi dulu ya. Iya mah. Oke kak, ayo kita berangkat ke gereja. Selamat pagi anak-anak dan semua. selamat hari Minggu. Betul ini hari sekali. Minggu ya Pak Agus. Betul ya? sekali, ini hari tadi, Minggu. Tadi awal kan ada video itu si Didim itu orangnya malas. Si Didim, iya, betul, Didim keluar betul. lagi ya, dia malas. Terus dia mau ke gereja Pak. Ya, Oh. si Didim lihat di rumah pastinya ini. Iya betul, Sama lagi nonton kakaknya. juga ya. Iya, Lagi tapi pada kan juga. ceritanya kan si Didim malas Pak. Ah, Malas, jadi benar-benar. malah nonton film tadi Pak. Tapi Pak Agus, Pak Hari di sini ucap syukur Pak Agus. Iya, gimana? Kenapa? Ya karena
dari perkembangan virus sendiri kita sudah ini semakin berkembang lebih bagus. Vaksin sudah merata. Betul. Apalagi Solo Pak Hari baca berita tuh akhir-akhir ini sudah zona hijau. Sudah menurun ya? Sudah menurun. Oh, Jadi puji Tuhan. bersyukur. Ya, Di gereja betul. kita di GKM Anugerah juga sudah mulai ibadah tatap ya? muka. Oh, di tatap muka. Betul, Pak Agus. Dari sudah 2 minggu ini. Betul, Jadi, betul. bersyukur Pak Agus lewat itu. betul. Jadi kita syukur Pak Agus dan di sini saya dan Pak Agus bisa melayani lagi. Bersyukur untuk anak-anak di rumah. Ya. Pasti anak-anak di rumah kan seminggu sudah belajar. Nah, hari Minggu saatnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, Pak Agus, kita mau menyanyikan sebuah lagu Pak Agus. Oke. Untuk mengawalinya. Itu lagu yang girang. Lebih girang lagi. Iya. Semangat lagi ya. Ada liriknya. Oh giranglah, oh giranglah. Giranglah, betul. Nah, seperti perasaan Pak Ari dan Pak Agus hari ini. Betul. Kita bergirang bisa bertemu dengan anak-anak di juga. rumah. Betul juga. Kita akan menyanyi lagu Oh giranglah di medley dengan hari ini harinya Tuhan. Oke. Musik Pak Agus. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Apa hari ini harinya Tuhan? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Apa hari ini apa? Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari apa lagi? Selasa. Hari Rabu harinya Tuhan. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu harinya. Lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, ya oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, semangat. Betul sekali. Pak Hari harap semangat ini tertular pada anak-anak di rumah. Betul, harusnya dong, betul. Iya, betul. Ya, lesu-lesu ayo berdiri kita. Betul. Puji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Oke Pak Agus. Untuk sebelum melanjutkan, Pak Hari akan mimpin dalam doa pembukaan. Mari Pak Hari mimpin dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat Tuhan yang bisa kami alami seminggu yang lalu Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk teknologi yang Tuhan sudah berikan pada kami sehingga kami bisa berkumpul meskipun lewat sambungan internet ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman, untuk guru-guru yang sudah melayani, sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin supaya sekolah minggu pada hari ini, hari Minggu yang cerah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga bisa mendapat pelajaran dari firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ya, betul. Pak Agus tadi ada sebuah video di awal tadi. Jadi si Didim itu orangnya males. Jadi dia tadi ribut sama kakaknya karena rebutan internet. Rebutan padahal mereka bersaudara. Iya. Dan mereka
bergereja sekolah minggu tempat yang sama. Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri kan yang bilang kita harus rukun. Rukun benar, Rukun harus saling antar- sayang ya. Iya, antar saudara. Antar saudara, Kalau Pak betul. Agus pasti rukun ya sama Pasti dong, keluarga. sama saudara-saudara Pak Agus, Betul. sama teman-teman juga semua harus rukun. Harus rukun. Benar, Ya, Pak Ari benar. juga punya adik di rumah harus rukun. Karena Tuhan sendiri yang bilang kita harus rukun. Betul. Kalau ada yang salah menyakiti hati kita harus memaafkan. Maafkan, Seperti kata Tuhan, kita harus memaafkan. dan mengampuni juga. Betul. Betul. Tapi BTW ini Pak Agus pakai topi juga ya sama kayak Pak Iya, Hari ya. biar sama kan harus rukun. Iya, Kita harus rukun satu sama lain, ya, biar sama gitu. Sama Pak Hari bawa musik tambahan. Iya, begitu Biar alat lebih- musik juga. Biar lebih semangat. Betul. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu anak-anak yang berjudul Rukun Cinta Satu sama lain. Nah, Oke. mungkin ini lagu agak lama tapi anak-anak harus tahu karena ini Ah. lagu mengajarkan kita untuk rukun. Selalu. Selalu rukun dalam Selalu. Tuhan. Oke, musik. Oke. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan saksi Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta Kita buktinya. rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tunjukkan, Tuhan. saksikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, seperti lagu tadi ya anak-anak dan Pak Agus, kita harus rukun, Rukun. dengan teman-teman, apalagi Betul. di gereja kita harus rukun karena itu perintah Tuhan dan Betul. juga memaafkan kalau Betul. ada yang salah. Betul, betul. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita dari Guru Sekolah Minggu. Kita akan mempersiapkan hati kita anak-anak, kita akan memujikan sebuah lagu yang berjudul Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam rinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan. memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali di cerita kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama-sama muji Tuhan. Saatnya kita duduk diam, membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengar dengan baik. Membuka hati kami, telinga kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami dan juga berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Terlebih dahulu Bu Yamti mau mengajak kita semua melihat gambar ini. Nah, gambar ini itu yang sebelah kiri kita itu dan kanan kita itu gambar yang orang yang sedang bersukacita. Rukun? Enggak ya. Yang sebelah kiri itu jelas mereka sedang bertengkar. Bertengkar itu melalui mulutnya. Mereka marah-marah. Yang satu mengatakan bla 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 bla, satu be 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 be. Mereka bertengkar ramai. Ketika tidak ada satupun mereka yang mengalah, maka apa yang terjadi? Tangannya maju, bak. Yang satu bak, mungkin kakinya juga nendang, bak. Satu bak. Jadilah mereka itu bertengkar dan berantem. Apakah itu menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Tuhan suka? Enggak. Tuhan suka itu hidup kita hidup yang rukun, ya, berdamai, ketawa bersama, main bersama dengan sukacita, ya. Nah, memang Tuhan itu menghendaki anak-anaknya untuk hidup rukun daripada bertengkar. Nah, anak-anak, dulu itu memang juga ada di Alkitab itu dicatat bahwa ada anak kembar yang juga berantem. Ya, masih ingat cerita minggu-minggu yang lalu? Siapa anak kembar itu? Iya, betul. Esau dan Yakub, ya. Esau dan Yakub mereka sedang bertengkar. Bertengkar kenapa? Karena Esau merasa ditipu. Ditipu karena warisannya, hak kesulungannya itu diambil, ya, dibeli oleh Yakub, ya, melalui apa? Kacang merah, ditukar dengan kacang merah dan Esau mau, ya. Esau tidak berpikir panjang. Nah, ketika betul-betul berkatnya sudah tidak ada, diambil oleh Yakub, maka marah sekali Esau sampai mau membunuh, ya. Nah, akhirnya Yakub lari ke Haran, ke rumah pamannya namanya Laban, ya. Nah, di sana itu mereka hidup sekitar 20 tahun. Wah, cukup lama, ya, cukup lama sampai akhirnya Yakub itu punya istri, punya anak-anak, ya, dan juga hartanya yang banyak, ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak membiarkan Yakub tinggal di Haran, ya. Tuhan memanggil Yakub, Yakub, kamu harus pulang ke Kanaan, kembali kepada sanak saudaramu, ya. Nah, mereka akhirnya memanggil istri-istrinya dan anak-anaknya, ya. Mereka tidak hanya sedikit orang, banyak orang. Karena apa? Karena Yakub itu punya ternak yang banyak. Kambing, domba, lembu, keledai, unta. Ya, banyak sekali. Jadi pasti ada budaknya. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Nah, mereka siap-siap. Mereka sudah siap-siap untuk kembali ke Kanaan. Nah, di dalam perjalanannya anak-anak, apa yang terjadi? Nah, di dalam perjalanannya itu Yakub teringat, aduh, aku nanti kalau pulang ke Kanaan, aku akan ketemu dengan kakakku. Kakakku masih marah denganku, aku belum berdamai. Bayangin selama 20 tahun mereka tidak ada komunikasi. Zaman dulu tidak ada HP atau telepon, ya. Jadi
harus datang ke saling bertemu, tapi mereka tidak ada. Nah, ketika di dalam ketakutannya Yakub mau pulang akan ketemu dengan Esau, maka Yakub mengutus hambanya untuk menemui Esau. Kalau dia mau pulang dengan keluarganya. Nah, setelah utusannya itu balik, memberitahu, Pak, Tuan Esau juga akan menyambut dengan 400 orang. Hah? 400 orang yang mengiringi. Aduh, jangan-jangan kita nanti akan dibunuh ya. Waduh, akhirnya bagaimana? Yakub akhirnya memutuskan, kalau begitu begini, aku juga akan memberikan persembahan kepada kakakku. Ya, dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya kakakku Esau tidak marah lagi kepadaku. Tuhan tolong, Tuhan sudah berjanji akan menyertai aku. Nanti keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan tolong supaya aku dan keluargaku ini tidak dibunuh oleh kakakku. Akhirnya dia memutuskan berikan persembahan, ya ada kambing, domba jantan, lembu, sapi, unta, ya. Nah, keledai banyak sekali yang dipersembahkan. Kemudian dia sudah ngatur barisan. Aduh, aku takut aku akan di belakang saja, ya. Dia akan bersembunyi, ya. Nah, pada waktu itu setelah dia malam hari, ternyata ada malaikat Tuhan mendatangi Yakub di sungai Yabok. Nah, di sana malaikat Tuhan itu bergulat dengan Yakub dan Tuhan memenangkan Yakub. Dan Yakub itu diberi nama, ganti nama Israel. Artinya apa? Artinya Allah itu adalah Allahku, Allahnya Yakub secara pribadi. Bukan hanya Allahnya nenek moyangnya, tetapi secara pribadi Allah itu adalah Allahnya Yakub. Nah, setelah siangnya mereka terus berjalan dan Yakub itu akhirnya ada keberanian karena Tuhan sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sudah memberkati sehingga dia berani. Berani apa? Berani menghadapi kakaknya. Dengan cara bagaimana ya? Waduh, apakah dia juga membawa orang, iring-iringan orang yang banyak melebihi orangnya Esau? Kalau Esau yang mengiringi 400 orang, apakah Yakub mencari pengiring 800 orang? Tidak, ya. Dia mengatur barisannya, para budak perempuannya di depan, kemudian Lea dan anak-anaknya, kemudian Rahel, Yusuf, ya. Nah, kemudian baru hamba-hambanya yang lain. Nah, ketika mulai berjalan, mulai dekat, apa yang terjadi? Waduh, di sana sudah kelihatan sekali orang yang banyak. Waduh, itu betul kakakku datang. Aduh, tadi sudah ada keberanian, dia mulai deg-degan, ya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Ketika mulai dekat, apakah Yakub melarikan diri? Aduh, enggak berani aku mau ngumpet. Enggak. Tetapi apa yang dilakukan? Ya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub akhirnya bersujud sampai ke tanah. Dia bersujud sampai 7 kali. Nah, ketika dia bersujud, dia dengan telinganya dipasang sungguh-sungguh. Apakah ada orang-orang yang berlari-larian akan menangkap aku? Yang 400 orang itu berlari-lari menangkap aku. Kemudian dia sujud lagi. Dia dengerin lagi. Kok senyap ya? Kemudian dia sujud lagi sampai 7 kali. Dan apa yang terjadi? Hanya suara sepasang kaki. Berlari. Dia berlari sampai berteriak, adekku Yakub, Yakub adekku, engkau adekku. Kemudian Yakub berdiri dan
Esau merangkulnya dengan erat. Mereka nangis, mereka kangen, mereka rindu sekali. Sekitar 20 tahun mereka hidup di dalam hati yang tidak enak. Namun pertemuan saat itu semuanya tidak ada yang tidak enak. Mereka ada kerinduan sebagai seorang adik dan seorang kakak. Esau tidak marah lagi. Mereka bertangis-tangisan dan mereka akhirnya bercerita, "Apa kabarmu, Kak? Apa kabarmu, Dek?" "Iya, aku melarikan diri di rumah Paman Laban." "Iya, aku tahu. Ya, aku sekarang sudah berkeluarga. Ini istri-istriku dan ini anak-anakku. Ya, aku diberkati Tuhan begitu banyak." Dan kemudian ya Esau juga mengatakan, "Hartaku juga banyak, ya. Aku punya harta yang banyak." Kemudian, "Kamu tadi itu apa yang di depan itu tuh apa? Pasukan apa? Kok ada orang-orang membawa kambing, domba, unta dan yang lainnya?" "Iya, Kak, itu saya berikan untuk kakak, ya. Karena kakak sudah berbelas kasihan kepada saya. Saya melihat wajah Kak Esau itu seperti melihat wajah Tuhan." "Hah? Seperti melihat wajah Tuhan?" "Iya. Kakak tidak marah lagi. Kakak tidak dendam lagi. Kakak tidak melihat saya dengan muka yang tidak suka. Tetapi wajah kakak penuh damai dan penuh kerinduan. Kak, terimalah persembahan saya ini sebagai rasa syukur saya karena saya sudah juga diberkati oleh Tuhan." Nah, anak-anak, kemudian Esau mau menerima. Nah, setelah Esau mau menerima, "Oke, kalau begitu, ayo kenapa kita berdiri saja di sini? Ayo kita berjalan bersama-sama. Aku ada orang-orangku yang akan mengiring kamu, menolong kamu, supaya mereka melindungi kamu." Nah, apakah Yakub mau? Ternyata Yakub tidak mau. Kenapa Yakub tidak mau? Karena tujuannya dia harus kembali ke Kanaan. Tuhan memanggil Esau untuk kembali tinggal di Kanaan, di tempat keluarganya. Ayah ibunya yang dahulu tinggal bersama-sama dengan Esau juga. Kemudian Esau juga, "Kalau begitu, aku akan meneruskan perjalananku ke Seir." Dia tinggal di Seir. Kemudian mereka berpisah. Perpisahan itu bukan perpisahan yang membuat mereka hati yang dendam, penuh kemarahan. Tidak, tetapi hati yang penuh sukacita. "Dadah, Kak, selamat jalan, Tuhan memberkati. Terima kasih adikku, Tuhan juga memberkati engkau." Nah, anak-anak, mereka berpisah dengan damai. Tuhan itu senang sekali. Memang kadang-kadang kita itu bisa bertengkar, kita bisa marah, kita bisa berantem. Namun tidak boleh lama-lama. Kita harus segera membereskan, harus segera berdamai. Seperti Yakub dan Esau, mereka akhirnya berdamai. Mengapa berdamai itu baik? Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang rukun daripada dengan anak-anak yang suka berantem. Apalagi main pukul. Tuhan sangat tidak suka. Caranya bagaimana? Anak-anak, supaya kita hidup rukun. Rukun itu tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Tetapi rukun itu kalau ada kesalahan, kita harus berani. Berani apa ya? Berani minta maaf, mengakui kesalahan kita. Kita tidak merasa diri benar. Aku yang paling benar, kamu yang salah. Oh tidak ya. Kalau kita salah, Tuhan mau kita segera minta maaf. Nah, kalau kita yang benar,
Kalau ada orang yang minta maaf, kita harus bersedia memaafkan. Oke, saya maafkan. Sehingga terjadi hidup yang rukun. Tidak ada pertengkaran. Kalau pertengkaran itu siapa yang suka? Yang suka adalah iblis. Tetapi kita akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Supaya tidak ada dosa lagi. Dosa lagi itu sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sehingga kita harus hidup rukun. Damai dengan siapapun. Ya, kalau kita masih ada dendam, kita minta Allah Roh Kudus, minta tolong supaya Allah Roh Kudus menolong kita. Kita mau berdamai lagi, berani minta maaf dan bersedia memaafkan. Nah, anak-anak, ceritanya sampai di sini. Mari kita belajar meneladani Yakub dan Esau, ya. Nah, sebelum kita berdoa, ada ayat hafalannya, yaitu dari Mazmur. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Mari kita tetap semangat untuk bisa hidup rukun dengan saudara dan teman-teman. Amin. Kita akan berdoa ya untuk minta Tuhan menolong kita supaya kita dapat hidup rukun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami seringkali tidak bisa hidup rukun. Kami seringkali senang ribut dengan adik kami, dengan kakak kami, dengan teman-teman kami. Bahkan seringkali kami bertengkar dan berantem. Tuhan, ampunilah kami. Tapi melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami belajar supaya kami dapat hidup rukun dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Sungguh Tuhan, alangkah baiknya dan indahnya kalau kami bisa diam bersama-sama dengan saudara-saudara dengan hidup rukun. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami ketika salah, saya berani untuk minta maaf. Dan ketika ada orang lain datang meminta maaf, saya bersedia untuk memaafkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kami semua, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, agar kami tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dan hidup benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Yamti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Betul. Ya, seperti yang tadi awal kita bicarakan Pak Agus. Jadi kita harus rukun seperti kisah Esau dan Yakub. Betul. Ya, Esau memaafkan Yakub, Yakub juga memaafkan Esau. Jadi kita harus saling memaafkan juga. Betul, sesama saudara seiman. Lebih mungkin kan anak-anak di rumah kan ya bisa di keluarga, bisa di gereja dan di sekolah. Jadi kalau ada yang bersalah dan minta maaf ya kita maafkan. Betul seperti sekali. perintah Tuhan. Oke, jadi kita akan lanjutkan, kita akan memberi persembahan anak-anak. Jadi seperti biasanya, itu persembahannya kita masukkan amplop. Bisa titipkan ke orang tua ketika nanti ke gereja. Ya, bisa titip ke mama papa. Betul, ke amplop yang tersedia ya untuk sekolah minggu, Pak. Ditulis ya, sekolah minggu. Ya, ditulis ya, amplopnya sekolah minggu. Betul, karena sini yang persembahan banyak, bukan cuma sekolah minggu. Ada umum, ada juga pemuda dan lain-lain. Jadi betul. Ditulis sekolah minggu. Jangan lupa, sekolah minggu. Dan titipkan orang tua ya. Betul. Nanti bisa ke gereja, masukkan kotak. Ya.
Oke, kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Rukun Cinta satu sama lain. Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, untuk doa persembahan minta dengan kasih Pak Agus memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul kembali walaupun secara online. Kiranya Tuhan yang menyertai kami selalu, Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain dan juga bagi gereja juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami di sekolah minggu ini. Sebentar, kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Pak Hari. Ya, bulan minggu ini tidak ada yang berulang tahun anak-anak. Jadi kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, okay. Selamat. Sampai jumpa Pak anak-anak minggu depan lagi ya. Bertemu lagi di YouTube. Oke. Sampai jumpa. Bye bye.